Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Tukang Rumah Channel. Kali ini Tukang Rumah Channel mau berbagi pengalaman cara membuat lubang akses plafon gipsum atau cara pasang manhole plaster ceiling. Kali ini kita menggunakan manhole yang sudah jadi, kita beli di toko gipsum. Ini sangat bagus karena di bagian frame dan penutupnya ini ada lapisan aluminium. Jadi saat kita buka dan tutup, lubang akses plafon ini tidak mudah gompel atau tidak mudah pecah karena frame dan penutupnya ini ada aluminiumnya. Jadi akan lebih kuat dan lebih tahan lama. Tonton videonya sampai habis agar tidak gagal paham. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Karena like dan subscribe itu gratis, tidak bayar. Like dan subscribe akan sangat membantu untuk kemajuan channel ini ke depannya agar semakin maju dan terus berkembang dan terus membuat video-video terbaru tentunya yang bermanfaat untuk kita semua. Langkah pertama, kita taruh dulu frame manhole-nya di plafon gipsum seperti ini. Sesuaikan mau ditaruh di mana lubang akses ke plafonnya. Kemudian ditandai. Untuk selanjutnya kita potong menggunakan gergaji biasa juga bisa juga menggunakan pisau cutter. Bisa juga menggunakan gergaji seperti yang saya gunakan ini, yaitu gergaji kecil khusus untuk membuat lubang pada plafon gipsum, yaitu untuk pemasangan lampu. Lubang akses plafon ini sangat penting fungsinya di rumah kita, terutama kalau ada kerusakan pada kabel di atas plafon ataupun ada tangki air atau tandon air yang berada di atas plafon atau di dalam kuda-kuda. Dan juga kalau terjadi kebocoran pada atap atau genteng, kita bisa dengan mudah masuk naik ke dalam plafon atau ke atas plafon untuk mengecek kebocoran pada atap itu sendiri. Setelah plafon gipsumnya sudah terpotong, selanjutnya kita buka bagian skrupnya untuk mencabut atau membuang plafon gipsum yang mau ditaruh manhole atau lubang akses plafon ini. Selanjutnya kita masukkan penutupnya dulu karena ini yang saya buat ini atapnya tidak begitu tinggi, jadi kalau sudah dipasang framenya nanti akan susah saya untuk memasukkan penutupnya ini. Jadi kalau di tempat rumah Anda kuda-kudanya agak tinggi, memasukkannya kemudian setelah dipasangi frame juga bisa, karena kalau posisi atapnya tinggi, penutupnya ini bisa dimasukkan setelah pemasangan frame dengan cara posisi miring atau menyudut pojok ke pojok. Selanjutnya kita tambahkan rangka plafonnya yang di bagian frame lubang akses plafon ini, karena frame atau rangka plafon yang bagian tengah untuk selanjutnya nanti akan dipotong atau dibuang, jadi kita tambahkan bagian sekelilingnya. Kali ini kita menggunakan rangka plafon si channel baja ringan. Kalau Anda menggunakan rangka plafon kayu juga bisa, tinggal dipotong kemudian ditambahin kayu yang untuk bagian frame akses plafon gipsum ini. Selanjutnya kita pasang frame manhole-nya dulu atau frame lubang akses plafon gipsum ini. Kita pasang seperti ini. Kita pasang dulu, kemudian kita skrup. Lubang akses plafon ini sebaiknya beli saja di toko gipsum karena akan lebih bagus dan lebih rapih saat pemasangan daripada kita buat sendiri, akhirnya lubang akses atau manhole ini tidak bisa rapih. Juga kalau beli di toko gipsum tentunya ada pilihan, ada berbagai macam ukuran. Yang kali ini saya gunakan yaitu ukuran penutupnya yang ukuran 45 cm. Ada juga yang berukuran 60 cm penutupnya. Ada juga yang ukuran 30 cm dan ada juga yang ukuran 20 cm. Harganya juga tidak begitu mahal, jadi sebaiknya beli saja daripada bikin sendiri. Belum tentu rapih. Kalau ini sudah pasti rapih dan bagus, tentunya kalau dipandang akan lebih rapih.
Setelah sekrupnya sudah cukup, selanjutnya kita akan mengompon atau kompon plafon gipsum ini menggunakan kompon. Kali ini saya menggunakan kompon 2-in-1 atau 2 jadi 1. Kita bisa mendempulnya menggunakan scrap untuk menampal bagian sambungannya ini. Bisa juga menggunakan roskam besi, bisa juga yang menggunakan roskam biasa atau roskam besi biasa yang tidak berkarat. Kita dempul atau kompon plafon gipsum ini sampai benar-benar rapih dan tidak ada lagi terlihat bekas atau kesan sambungan. Jadi sepertinya plafon gipsum ini seperti satu keping, tidak ada sambungan. Kalau bagian plafon gipsum tidak rata, bisa dikasih besi seperti yang saya buat ini atau saya kerjakan ini. Dikasih besi untuk sementara agar sambungan bisa sama tingginya atau sama rata. Nanti setelah dikasih fiber dengan casting di atasnya, baru kita cabut besi ini dan kemudian ditampal kembali. Selanjutnya kita kasih campuran fiber, air, dan casting di bagian atas frame plafon gipsum ini agar plafon gipsum tidak mudah jatuh dan tidak mudah jebol. Karena fungsi dari campuran fiber dan casting ini sangat penting untuk pemasangan plafon gipsum. Sebab sekrup hanya bersifat sementara, kepala sekrupnya belum berkarat atau belum habis. Nanti setelah 1-2 tahun kepala sekrup akan habis termakan korosi oleh plafon gipsum yang bisa mengakibatkan plafon gipsum ambruk atau jebol. Jadi kekuatan plafon gipsum yaitu ada pada campuran casting dan fiber ini yang akan dibelitkan ke rangka plafon. Selanjutnya kita buka besi penahan ini. Untuk selanjutnya kita rapikan kembali komponnya atau dempulannya ini agar bisa terlihat rapih dan bagus. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru tentunya yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.